Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Pertama-tama kita sediakan sebuah wadah agak besar, kemudian saya tambahkan air kurang lebih sebanyak 300 ml. Oke, ini udah cukup. Selanjutnya saya tambahkan kaldu ayam sebanyak 1 sendok teh. Jika di rumah teman-teman nggak punya kaldu ayam, bisa menggantinya dengan penyedap rasa lainnya ya, yang memang ada stok di rumah, seperti Reiko, Masako, micin, ataupun garam, bebas aja. Karena fungsinya nanti air ini sebagai pemberi rasa dari tahu. Oke, ini udah cukup ya teman-teman, nggak sampai larut juga nggak apa-apa. Kemudian saya sediakan satu alas talenan. Nah, di sini saya menggunakan tahu. Ini tuh kalau di sini namanya tahu sutra atau tahu susu. Jadi teksturnya tuh lembut banget seperti tofu, dan ini aromanya itu aroma susu. Jadi ini tahunya enak banget. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman ya. Ini satu kepingnya saya beli seharga 2000. Nah, tapi ini nggak satu butir besar atau satu buah besar yang kita pakai, melainkan harus kita potong-potong. Jadi kita bagi menjadi potongan seperti ini, jadi nggak usah juga terlalu tebal, kita potong dia agak tipis. Kemudian setelah itu barulah kita masukkan ke dalam air kaldu yang udah kita racik tadi. Saya susun rapi dan pastikan semua bagian dari tahu ini terendam dengan air kaldu ya teman-teman, jadi nanti rasanya tuh gurih semuanya. Oke, ini udah selesai. Kemudian talenannya kita simpan lagi. Selanjutnya di sini saya menggunakan bawang merah. Nah, ini bawang merahnya ukuran besar-besar. Kita potong tipis atau kita potong-potong kecil seperti kita mau membuat bawang goreng. Nah, untuk bawang merahnya di sini saya menggunakan sebanyak kurang lebih 10 buah ya teman-teman, atau kurang lebih sekitar 50 sampai 70 gram. Nah, ini kita potong semuanya tipis-tipis. Jadi semakin banyak bawang merah yang kita gunakan, insya Allah akan semakin enak ya masakan yang akan kita bikin. Kemudian ini ada cabai rawit. Nah, untuk cabai rawitnya ini saya gunakan sebanyak kurang lebih 25 butir ya, atau 25 buah. Dan ini tuh ukurannya lumayan besar, rasanya juga sangat pedas. Kalau teman-teman nggak terlalu tahan pedas, bisa dikurangi ya untuk penggunaan cabai rawitnya ini. Oke teman-teman, ini semua bahannya udah siap untuk kita masak, tapi masih ada satu bahan yang nanti akan saya tunjukkan. Sekarang tahu-tahu tadi yang udah kita rendam dengan air kaldu udah berubah warna. Ini kaldunya udah meresap ya di tahu, jadi tahunya tuh udah gurih banget. Nah, saya susun cantik atau saya susun rapi di atas piring atau di dalam piring. Kita bentuk seperti bunga matahari. Untuk air kaldunya tadi jangan dibuang ya, bisa disimpan untuk meredam tempe dan tahu untuk esok harinya. Kemudian tahu ini saya siram dengan telur kocok yang udah kita kasih kaldu tadi bagian atasnya. Nah, ini telur dan tahu siap untuk kita masak. Saya gunakan minyak goreng, nggak usah terlalu banyak. Kemudian kita biarkan agak panas, barulah selanjutnya kita masukkan tadi tahu ya yang udah kita balur atau kita siram dengan telur. Nah, ini sama penyusunannya juga kita susun rapi ya di dalam wajan atau teflon. Pastikan semua tahu yang tadi udah kita rendam atau kita siram dengan telur itu bisa digoreng dalam satu kali penggorengan. Kemudian untuk apinya juga nggak usah terlalu besar ya, kita gunakan api sedang agar bagian bawahnya tidak cepat hangus. Nah, ini bagian bawahnya udah mulai coklat ya teman-teman, boleh kita balik. Jadi kita harus matangin dulu tahunya, atau minimal kita coklatin, jadi dia teksturnya nggak lembek atau nggak lembut, kita agak keraskan teksturnya ini. Nah, karena tadi sebelum digoreng kita celupi atau kita siram dengan telur, jadi dia kadang ada sedikit menempel. Dan ini dia mengembang ya teman-teman. Oke, saya balik semuanya tahunya. Kita biarkan lagi sampai bagian bawahnya juga kecoklatan. Nah, ini kalau kita rasa bagian bawah udah kecoklatan, kita matikan api kompornya. Jadi nanti buihnya itu akan hilang. Barulah selanjutnya kita sirami dengan sisa telur tadi ya. Nah, ini kita sirami. Ini posisi api kompornya saya matikan. Oke, udah selesai. Barulah selanjutnya kita hidupkan lagi api kompornya. Nah, ini saya hidupkan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat telurnya langsung mengembang ya. Nah, ini gunakan api kecil biar matangnya benar-benar merata. Oke, ini udah matang. Kita angkat dan kita tiriskan minyaknya. Kemudian tadi sisa minyak menggoreng telur, kita jadikan minyak untuk menggoreng udang Popeye atau udang rebon. Di sini saya menggunakan udang rebonnya kurang lebih sebanyak 100 gram ya teman-teman. Nah, ini kita goreng sampai udang rebonnya itu warnanya kecoklatan.
Gunakan api nggak usah terlalu besar, jadi api sedang aja. Nah, jika udah kecoklatan seperti ini, dia udah garing, boleh kita matikan api kompornya. Kemudian ini akan kita tiriskan dan benar-benar minyaknya akan kita keringkan ya. Saya akan lanjut ke proses berikutnya. Di sini kita tambahkan sedikit minyak, nggak usah terlalu banyak. Kemudian kita biarkan agak panas ya minyaknya. Oke, ini udah mulai agak panas. Langsung aja saya masukkan tadi irisan atau potongan bawang merah sebanyak 10 buah tadi ya. Kita mengirisnya lumayan tipis. Saya masukkan semua bawang merahnya, irisan bawang merahnya. Nah, ini untuk bawang merahnya kita masak sampai layu. Gunakan api nggak usah terlalu besar juga. Sampai layu dan dia warnanya mulai agak kecoklatan ya teman-teman. Nah, ini aroma bawang gorengnya udah naik, udah cukup. Barulah selanjutnya kita masukkan tadi potongan atau irisan cabai rawit sebanyak 25 buah. Ini pedas banget. Kalau teman-teman nggak terlalu tahan pedas, bisa menggantinya dengan cabai merah besar ya. Atau penggunaan cabai rawitnya dikurangi. Tapi memang untuk bumbu ini tuh makin banyak cabai, makin enak ya teman-teman. Jadi nanti rasanya tuh mantap banget. Nah, ini kita aduk. Di sini bawangnya juga udah matang ya. Selanjutnya tidak lupa agar makin gurih saya tambahkan kaldu jamur. Kalau teman-teman nggak punya bisa menggantinya dengan bumbu lainnya. Di sini saya gunakan 2 bungkus kaldu jamur atau kurang lebih sebanyak 6 gram, sekitar 1 sendok teh saya menambahkannya. Nah, ini kita masak sebentar. Ini udah matang cabenya. Barulah selanjutnya saya masukkan tadi ini udang Popeye atau udang rebon yang udah kita goreng. Ini udah kering, udah nggak ada minyaknya atau minyaknya tuh udah kita tiriskan. Nah, ini kita goreng kembali. Ini nggak usah lama kita menggorengnya, apinya kita kecilkan ya. Jadi proses ini tuh cuma untuk menyatukan antara bawang, cabai dan juga udang. Kalau teman-teman nggak suka makan udang, bisa nggak pakai udang ya. Jadi cukup gunakan cabai dan juga bawang goreng atau bawang merah. Jadi dia kayak sambal mata gitu. Oke, ini udah matang ya teman-teman. Udah boleh kita angkat. Kemudian langsung aja kita akan salin atau kita siramkan ke dalam. Nah, ini tahu dan telur yang tadi udah matang, udah kita tiriskan juga minyaknya. Langsung aja kita simpan di bagian atasnya. Dan ini aromanya sangat menggoda, Masya Allah. Aroma dari udang dicampur dengan cabai dan bawang itu aromanya harum sekali, membuat perut lapar ya. Ini enak banget dimakan pakai nasi hangat ya teman-teman. Jadi nggak perlu lauk lain, cukup dengan lauk ini aja tuh kita udah kenyang dan udah puas. Nah, ini kita ratakan. Oke. Kalau misalnya dirasa kurang, dan sambal ini tuh bisa awet loh teman-teman, bisa awet sampai 3 hari kalau kita simpan tanpa kulkas juga. Jadi bisa untuk lauk seperti sambal tempe kering, sambal udang Popeye ini. Nah, ini udah selesai. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya Nada Rafika TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.